Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama, memahami pentingnya motivasi diri di masa pandemi COVID-19. Bagaimana agar kita selalu semangat untuk belajar dan bekerja? Mari kita simak bersama-sama. Akhir-akhir ini kita merasakan bahwa dunia dilanda pandemi. Tidak terkecuali seluruh individu di dunia merasakan hal tersebut. Ya, dampaknya adalah bagi kesehatan, terhadap emosi, secara sosial juga, karena kita tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa main ke rumah teman, kumpul-kumpul, termasuk dampak juga di dunia pendidikan. Semua merasakan dampaknya, sehingga mengharuskan kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Belajar kok di rumah ya, dan ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Tentunya ini menyebabkan kebosanan. Mungkin di awal pandemi belum begitu kita rasakan, tetapi sampai pada titik tertentu muncul rasa bosan belajar terus di rumah. Kebosanan ini menurunkan motivasi untuk belajar. Nah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Karena kalau tidak ada motivasi, ya tentunya belajar akan menjadi bosan. Apa sebenarnya motivasi itu? Motivasi belajar di era pandemi. Belajar kok di rumah, ya kan? Sehingga tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ngajari, tidak ada diskusi, tidak ada praktek. Ya, akibatnya ketika belajar sendiri di rumah, akhirnya kita ketiduran, kemudian malas. Sekarang kita lihat ya. Motivasi itu adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu motivasi internal yang berasal dari dalam individu, seperti ada minat, ya, bakat, ya, kemudian kebutuhan, ya, tujuan individual. Ya. Minat, ya, kita harus memiliki minat terlebih dahulu, sehingga kalau tidak ada minat tentunya kita tidak menjadi semangat. Kemudian bakat, untuk memenuhi atau untuk mencapai bakat yang kita miliki, tentunya kita harus semangat untuk memperoleh atau mencapai bakat tersebut. Kemudian kebutuhan, belajar itu kebutuhannya siapa? Bukan kebutuhannya orang tua, bukan kebutuhan guru ya, tetapi kebutuhan diri kita sendiri, kebutuhan kalian semuanya ya. Nah, kebutuhan ini dalam rangka untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang kalian inginkan. Kemudian faktor yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu dorongan yang berasal dari keluarga, dari teman sebaya, termasuk dari lingkungan sosial. Keluarga yang kurang mendukung tentunya membuat kita menjadi tidak semangat dalam belajar. Orang tua sibuk, tidak bisa mendampingi belajar, juga menyebabkan motivasi menjadi menurun. Kemudian belajar tidak ada teman sebaya. Ketika di sekolah, kita akan bertemu, berkumpul dengan teman yang sebaya, sehingga memunculkan semangat untuk kita belajar. Ya, kemudian lingkungan sosial yang kurang mendukung. Jika lingkungan sekolah jelas ya ada kondisi yang disetting ya, suasananya kondusif untuk belajar, diatur waktu belajarnya ya, kemudian ada guru yang memfasilitasi belajar ya, ada diskusi kelompok, diskusi dalam rangka untuk memecahkan masalah. Namun kadang lingkungan sosial kurang mendukung ya, ada anak tetangga yang malah ngajak bermain, ngajak ngobrol ya, akibatnya motivasi belajar menjadi menurun, bahkan jadi hilang. Nah itu ya tadi yang dimaksud dengan motivasi belajar. Berikutnya tentang pandemi COVID-19. Apa COVID-19 itu? Kapan COVID ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Ya. Kalau bencana gempa mungkin sebentar saja kemudian akan selesai. Tetapi COVID ini terus-menerus tanpa kita tahu kapan berakhirnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok ya. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit corona
coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja ya. Kemudian WHO itu sendiri juga telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini mulai sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Karena semakin menyebarnya COVID-19, maka banyak berbagai negara termasuk Indonesia terdampak ya. Hal ini mengakibatkan motivasi menjadi turun. Karena apa? Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berlalu ya. Kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam melakukan interaksi ya. Selain itu juga pemerintah membuat kebijakan adanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah ya. Kemudian aktivitas pembelajaran karena di rumah menjadi terbatas. Adanya WFH memiliki dampak positif dan sekaligus juga ada dampak negatif. Ini membuat aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas pembelajaran menjadi sangat terbatas, sehingga perlu dicarikan solusi. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh siswa selama belajar di masa pandemi? Yang pertama, yaitu masalah pengelolaan waktu. Misalnya, bangun tidur karena merasa belajar di rumah, maka sadar nggak sadar kita menjadi malas untuk bangun pagi. Kemudian ketika belajar di sekolah, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu buku, seragam ya. Karena di rumah, maka kemudian menjadi semau gue ya. Terkadang ketika proses PJJ berlangsung, bisa jadi belum mandi ya, belum mempersiapkan segala sesuatunya ya. Nah, ini menunjukkan motivasi yang menurun. Kemudian yang kedua adalah kurang bertanggung jawab terhadap tugas. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru karena tidak bertatap muka dengan guru, karena tidak langsung bertemu dengan guru ya, kemudian tidak ada kontrol dari guru, maka siswa menjadi malas untuk mengerjakan tugas. Kemudian biasanya yang terjadi adalah menunda-nunda mengerjakan tugas, menjadi tidak disiplin ya, sampai akhirnya tugas itu menjadi menumpuk ya, kemudian baru sadar setelah akan penerimaan rapot ya, malah kemudian ada siswa yang bertanya pada guru tentang tugas apa yang belum dikerjakan ya. Nah, mestinya siswa sendiri yang harusnya tahu tugas apa yang belum dikumpulkan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi emosi yang labil atau stres. Memang dengan belajar di rumah, bekerja di rumah membuat tekanan-tekanan secara psikis ya. Dampaknya adalah jadi stres. Kemudian yang keempat, tuntutan tugas yang membebani. Banyak tugas yang harus segera dikumpul karena tenggat waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terlalu singkat ya. Kemudian ada lagi karena masalah kuota internet, kemudian HP yang tidak mendukung. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi oleh para siswa sehingga menyebabkan motivasi itu menjadi menurun. Kemudian bagaimana metode belajar di era pandemi? Ada dua macam metode belajar di era pandemi. Yang pertama adalah metode belajar secara internal ya. Yang bisa menjalani metode ini adalah diri kita sendiri, meskipun diupiak-upiak dari luar, dari orang tua, dari guru ya. Tetapi kalau diri sendiri ini tidak semangat ya, untuk melakukannya ya, maka tidak akan bisa menjalani. Untuk metode belajar secara internal misalnya, yang pertama, kalian harus bisa menjaga kondisi fisik, harus sehat. Kemudian yang kedua, kalian harus mengatur pola makan ya. Makan makanan yang memiliki gizi, makan makanan yang sehat ya. Kemudian yang seimbang, itu dibutuhkan dalam
ketika kalian belajar di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah waktu istirahat itu cukup. Jangan lupakan waktu istirahat ya. Waktu untuk belajar dari sekolah sudah ditetapkan, misalnya dimulai pukul 7 ya, kemudian berakhir pukul 11.45. Maka setelah selesai kalian belajar, ya kalian segera untuk istirahat ya. Karena ini sangat penting sekali untuk mengembalikan energi ya, mengembalikan energi yang telah tergunakan ketika kalian belajar selama PJJ tadi. Kemudian berikutnya adalah kalian juga harus mengenali potensi diri. Saya ini misalnya ya memiliki atau memiliki kemampuan sampai sejauh mana ya, itu harus bisa kalian kenali. Kemudian berikutnya adalah kalian juga harus meningkatkan semangat ya. Munculkan semangat, munculkan motivasi itu oleh diri kalian sendiri ya. Yakinlah bahwa kalian itu mampu untuk mengatasi ya. Kemudian kalian jangan pantang menyerah, teruslah semangat dan yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Ya, itu tadi untuk metode belajar secara internal. Kelihatannya sederhana ya, tetapi sulit ya, karena kita harus benar-benar disiplin. Kemudian bagaimana dengan metode belajar secara eksternal? Yang pertama, lingkungan yang kondusif untuk belajar. Kemudian yang kedua, sarana yang menunjang. Kalian siapkan sarana yang bisa mendukung kalian belajar. Wifi, kemudian kuota internet, ya, handphone, ya, itu disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan kembali jam belajar. Jika kalian merasa jenuh dengan aktivitas yang monoton selama belajar di rumah, ya, maka Ibu menyarankan kalian untuk membuat jadwal belajar harian. Kegiatan yang dijadwalkan itu bisa menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dalam membuat jadwal atau schedule, kalian harus tetap memperhatikan durasi belajar agar tidak menimbulkan keletihan. Lama waktu belajar boleh disamakan dengan jam belajar sekolah seperti biasa. Kemudian dari keseluruhan waktu belajar, kalian harus bagi lagi dengan berbagai kegiatan, termasuk juga menyelipkan waktu kalian untuk beristirahat. Dengan adanya jadwal seperti itu, maka kalian dapat belajar secara fokus ya. Kalian memiliki kegiatan yang beragam dalam satu hari ya. Kalian memiliki banyak inovasi kegiatan di setiap harinya di rumah. Nah, dengan membuat jadwal atau schedule, maka kalian akan menemukan aktivitas yang tidak menjenuhkan atau tidak monoton. Kemudian yang keempat yaitu penataan kembali lingkungan belajar. Kalian mengkondisikan tempat belajar itu menjadi aman dan nyaman ya. Jika motivasi dalam diri itu telah kuat ya, maka kalian dapat menjaga mood belajar agar tetap menjadi baik. Caranya yaitu dengan mengkondisikan tempat belajar, suasana belajar itu menjadi aman dan nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar, para siswa bisa berbeda-beda. Ada yang sebagian belajar nyaman itu kalau tempatnya sunyi ya. Namun tidak sedikit juga kalian ada beberapa siswa itu yang suka belajar dengan adanya iringan musik. Nah, semua itu dapat diatur sesuai dengan kebiasaan belajar kalian. Suasana yang nyaman mencakup juga tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan itu menjadi nyaman ya untuk dipakai belajar kalian. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar itu selalu bersih, buku-buku dan alat tulis tertata rapi ya, karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga kestabilan mood belajar ya. Apabila meja belajar kalian berantakan ya, kemudian ketika
tengah proses belajar itu sedang berlangsung ya, kemudian kalian membutuhkan sesuatu, ternyata menjadi tidak mudah untuk ditemukan ya. Maka ini akan sangat mempengaruhi ya proses belajar selanjutnya. Akhirnya bisa menghancurkan mood belajar. Kemudian yang terakhir adalah kondisi perekonomian keluarga. Ibu mengharapkan kondisi pandemi ini memang membuat ekonomi keluarga itu menjadi labil. Tapi harapan ibu adalah kalian jangan terpengaruh oleh itu semuanya. Tetaplah untuk selalu fokus belajar. Dalam kondisi apapun, jangan goyah. Tetaplah terus semangat dalam belajar. Tetap terus semangat dalam berkarya. Ukirlah dari sekarang masa depan kalian. Dengan 30 menit kalian duduk mengikuti pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin sampai dengan Jumat, itu artinya kalian sudah mengukir masa depan diri kalian sendiri. Sukses selalu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga hati dan pikiran agar selalu happy. Ingat ya, tetap terapkan gerakan 5M protokol kesehatan. Ya, apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun ya, dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, jauhilah kerumunan ya. Yang terakhir, membatasi mobilisasi dan interaksi. Ya, itu yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.